Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Teguh Brihandoyo MKom. Saat ini saya mengajar di Politeknik Harapan Bersama Tegal. Untuk program studinya saya mengampu di D3 Teknik Komputer. Adapun mata kuliah yang saya ampu di semester ini adalah mata kuliah Teknopreneur. Nah, di sini untuk kepentingan dari Serdos ini saya akan memaparkan rencana pembelajaran semester atau biasa disingkat dengan RPS. Nah, di sini kami akan memaparkan RPS dari Teknopreneur itu sendiri. Jadi di mata kuliah Teknopreneur ini, ya kita punya deskripsi singkat tentang mata kuliah ini. Jadi mata kuliah Technopreneurship ini memang membahas mengenai proses pembentukan mentalitas atau karakter seseorang wirausahawan, serta pengidentifikasian peluang usaha, pembuatan rencana, dan pengembangan bisnis yang berbasiskan teknologi atau biasa disebut dengan technopreneur. Adapun capaian yang akan dicapai, jadi di sini kita membaginya ada pencapaian prodi. Di sini ada nanti capaian pembelajaran lulusan prodi, capaian pembelajaran mata mata kuliah atau CPMK. Jadi untuk capaian pembelajaran lulusan program studi di sini kita mempunyai 4, yaitu yang pertama memiliki komitmen terhadap kualitas, ketepatan waktu, dan perbaikan dalam pengembangan profesi secara terus-menerus di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, memiliki kualitas dan integritas intelektual dan berdaya saing tinggi baik secara akademis maupun moral. Yang ketiga, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang ada. Yang keempat, mampu berkomunikasi dengan para pakar dalam bidang keahlian lain dan memanfaatkan bantuan mereka. Itu untuk capaian pembelajaran lulusan program studi. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK ini yang pertama, memiliki pengetahuan untuk mengidentifikasi atau merumuskan, memecahkan masalah, masalah teknis dan memberikan solusi alternatif sesuai bidang keahliannya. Yang kedua, memiliki pengetahuan yang cukup luas dalam keilmuan teknik komputer beserta penerapannya sesuai dengan bidang keahliannya. Nah, di sini juga ada sub capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi di sini ada kemampuan dalam mengambil keputusan secara tepat dalam konteks masalah di bidang keahliannya. Kemampuan mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali IP P2M dan untuk menjamin keahlian, kesahihan ataupun mencegah plagiasi. Nah, untuk bahan kajiannya CPL ini dibebankan di mata kuliah CPMK. Kita mengambil pustaka yang utama Wardana Kodian dari tahun 2010, Teknopreneur, penerbit PT Elek Media Komputindo Jakarta. Adapun pustaka pendukung Suhartanto, Setiadi dan kawan-kawan di tahun 2010, Technopreneurship, strategi penting dalam bisnis berbasis teknologi dan dari penerbit PT Elek Media Komputindo Jakarta. Di sini media pembelajarannya saya menerapkan selama diskusi dan tugas. Jadi tidak ada mata kuliah prasyarat. Di sini kita langsung masuk di sini ada mulai dari pertemuan pertama di minggu pertama. Ya, untuk sub CPMK-nya kami baginya adalah di minggu pertama sub CPMK, kemampuan akhir yang diharapkan, materi pembelajaran, penilaian, sampai pertemuannya sampai ke 14 kali pertemuan. Nanti setelah ini saya lanjut di kelas untuk pembelajaran untuk materi tentang pemasaran. Jadi di sini nanti yang diharapkan kemampuan akhir yang diharapkan itu mahasiswa itu memahami sistem perkuliahan dulu yang pertama,
sistem penilaian dan tata tertib kuliah, mengetahui maksud dan tujuan perkuliahan. Ini sangat penting karena memang di sini target dari mata kuliah teknopreneur yaitu harus mengetahui dulu sistem perkuliahannya seperti apa, sistem penilaiannya bagaimana, dan tata tertib untuk kuliahnya. Yang pertemuan kedua, kita memahami, mengenal keinginan diri dalam berpikir kreatif menuju perubahan. Karena di sini memang diperlukan mahasiswa itu mampu harus memahami tentang keinginan diri dalam berpikir kreatif menuju perubahan-perubahan ini. Jadi nanti harus merespon aktif nih materi yang diberikan, bisa dengan cara bertanya dan dengan berdiskusi. Metode yang kami gunakan ceramah dan tanya jawab. Nanti setelah ini kita langsung ke pembelajarannya di materi minggu kesekian. Jadi memahami cakupan bisnis berorientasi pada tindakan serta pengambilan resiko. Oke, itu saja dari saya. Nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya membahas tentang pemasaran. Pertemuan sesi ini targetnya adalah kalian itu mampu menentukan strategi dagang lewat dia pakai aplikasi apa yang jelas. Di sini Anda bisa menentukan segmentasi atau target pasarnya seperti apa nanti. Nah, di sini diharapkan Anda bisa menentukan apa sih sebenarnya yang mau dibuat. Jadi ada 5 cara efektif menentukan target pasar. Seperti kemarin saya bilang, untuk membuka usaha kalian itu harus menentukan targetnya dulu, target pasar yang akan Anda tentukan nantinya. Jadi yang paling cocok dengan bisnis Anda kira-kira apa sih yang mau disasar ini. Jadi penentuan target ini sangat penting buat kalian agar nantinya bisnis ini tidak berhenti di tengah jalan. Jadi di sini nanti seperti kemarin saya sebutkan, siapa sih konsumen Anda mau bikin bisnis, konsumennya siapa dulu. Jadi nanti ada beberapa segmentasi nanti untuk menentukan, karena kan Anda nanti lingkupnya dengan teknologi kalian bukan hanya di wilayah kota Tegal saja. Jadi ada beberapa segmennya seperti ini. Anda tentu sudah familiar dengan arti geografi. Itu juga menentukan apa sih geografi ini. Lokasi dan atau wilayah itu juga menentukan. Tidak semuanya produk yang Anda pasarkan di satu wilayah sama dengan wilayah yang satunya. Jadi di sini harus ada kebutuhannya juga berbeda. Misalnya penjualan pupuk pada wilayah perkebunan. Nah di sini Anda juga harus memulainya. Di mana sih saya mulai usahanya untuk bisa menentukan konsumennya nanti siapa. Nah, Anda sudah menentukan saya mau jual pupuk, otomatis Anda sudah tahu konsumennya siapa di sana, ya kan? Konsumen inilah yang nantinya Anda akan harus Anda gali lagi. Siapa sih konsumen dari pupuk sih? Petani. Nah, petani ini kan nantinya Anda juga harus Anda pilah lagi. Anda mau jualnya seperti apa? Agar nantinya dipadukan dengan teknopreneur, dengan teknologinya, mereka tuh bisa mengerti. Anda pernah lihat iklan pupuk tidak? Belum pernah lihat. Nah, nanti disesuaikan segmentasinya itu adalah Anda di konsumennya adalah petani.
mulai dari tadi geografi, sekarang masuk ke demografi. Apa sih demografi? Bisa Anda lihat di sini. Anda mau jual usaha di bidang kosmetik tentang penuaan dini. Tadi sudah jelas kan, yang mau dibidik sasarannya usia berapa. Tidak mungkin Anda jualnya ke para remaja untuk bisa produk Anda bisa terjual. Dan disinilah yang nantinya Anda membuat segmennya itu pas, yang mulai dari geografinya, demografinya. Kayak sekarang segmentasi untuk skincare misalnya. Sekarang siapa sih pemakai skincare? Itu yang saya paham, yang pemakai skincare siapa? Cowok juga bisa. Pemakainya apakah sekarang hanya orang kota saja atau semua orang pakai? Semua orang pakai. Itu nanti mengklasifikasikannya seperti itu. Yang mulai dari geografinya. Nah, kalau memang semua geografinya tertentu, ya tinggal usianya. Usia anak remaja sekarang perlu nggak sih tentang apa penuaan dulu? Nah itu kan perlunya ada pemantapan untuk bisa ke arah situ. Yang sering jualan online katanya belum pernah melakukan hal itu, penjualan secara online. Jadi full booking Anda memang benar kuliah kok. Ya, ya. Jualannya nggak saja. Ya nggak masalah. Yang penting di sini adalah nantinya kenapa diajarkan ini adalah untuk merubah mental Anda. Mau tidak sih jadi seorang teknopreneur? Nah, ada beberapa syarat di sini yang memang segmentasinya pasar harus ada ketahui. Setelah Anda mengetahui siapa konsumen, kebutuhannya sekarang apa? Ya. Kenapa sih banyak sekarang dibutuhkan sebelum launching itu buka bahasa-bahasa seperti itu? Itu kan untuk mengetes produk saja. Seberapa minat mereka sih konsumen itu? Anda bisa lihat setiap kali ada keramaian pasti di situ akan bermunculan produk-produk itu. Kita memang sebelum masuk ke arah yang ke teknopreneur, kita mencobanya pakai bahasa itu. Kita tes pasar dulu. Seberapa sih keinginan dari calon konsumen itu? Banyak orang yang jual minuman, mereka menawarkan minuman gratis dicoba, terus mereka adanya interview tanya jawab, apa sih rasanya bagaimana? Jadi nantinya setelah tes pasar ini, tes produk ini, baru Anda gabungkan dengan teknologi yang sudah Anda kuasai. Dan ini mau pakai apa, di sananya pakai apa. Sekali lagi tergantung dari segmen yang sudah Anda tentukan. Jadi membuat promosinya pun nanti tepat. Yang petani mungkin tidak perlu dengan model-model yang cantik-cantik. Yang jelas yang mau ditonjolkan itu apa sih namanya? Anda bisa lihat itu tadi iklan-iklan di produk-produk pertanian seperti apa sih? Tidak mungkin orang yang bawa kantong pupuk itu yang pakai wanita seksi, itu tidak perlu. Yang jelas itu nanti apa sih yang mau ditonjolkan? Sekali lagi tergantung dari segmen yang Anda pilih. Nah, baru jadi
siklusnya itu setelah nanti Anda membuka, nanti juga perlu evaluasi, bisa 1 bulan sekali untuk bisa melihat perkembangan produk yang Anda buat. Ya, kalau Anda produknya produk yang memang produk orang lain, ya, otomatis kan tidak perlu menunggu adanya pembuatannya. Nah, disinilah nantinya bambu itu tidak mati di tengah jalan. Banyak kan sekarang yang baru berapa minggu atau bulan Anda sudah tidak tahu lagi harus bagaimana ini. Nah, ini jangan sampai nanti Anda menentukan sudah bisnis ini, ya Anda harus turuti dengan tekun. Kenapa kita tidak berani membuka usaha? Ya karena memang mental kita itu mental seorang usaha. Apalagi Anda memang kritik dari orang tuanya, pokoknya kamu kuliah, ya lulus kuliah bekerja, ya. Tidak ada yang disetting dari awal kamu kuliah, nanti ini ada usaha jalankan. Tapi jangan sampai nanti Anda buka usaha karena yang ketiga atau paksa, tidak nyari kerjaan tidak dapat, ternyata susah, akhirnya kan buka usaha saja lah. Ini yang nantinya rada tersandung tersiap-siap ya seperti itu. Jadi di sini perlu mental sama keinginan yang kuat. Jadi tidak bisa nantinya ada iseng-iseng, harus diikuti dengan benar-benar serius. Jadi ada pembicaraan usaha sampingan, usaha kecil-kecilan, jangan sampai biar nantinya hasilnya juga sesuai yang kita harapkan. Oke, sampai sini paham? Nah, setelah Anda sesuai tabelnya sudah ada, produknya sudah ada, sekarang tinggal strateginya mau bagaimana. Strategi yang mau Anda jalankan untuk bisa produk itu terkenal atau diminati oleh calon konsumen. Ini yang perlu ditentukan. Sosial medianya seperti apa? Kalau yang untuk remaja, sosial medianya kalau pakai remaja kalian pakainya apa? Instagram, terus kalau itu yang Anda harus pahami. Atau yang kemarin yang kita, kalau mungkin kita bukan orang yang terkenal ya, tentunya kita pakai jasa-jasa yang lain. Kenapa ini banyak sekarang influencer bermunculan? Itu untuk apa kita nanti kalau di pemasarannya Anda mau pakai apa? Mungkin untuk awal-awal Anda karena keterbatasan Anda akan usaha sendiri. Bagaimana caranya produk itu bisa terkenal? Nantinya kelas strategi baru nanti respon pasarnya. Produk yang Anda buat itu kan belum tentu produk Anda terkenal di masyarakat. Ini yang perlu Anda buat, bagaimana produk itu dikenal oleh masyarakat. Ini namanya positioning, produk seperti itu. Jadi nantinya posisi produk itu nanti mau bagaimana? Sama seperti yang tadi saya katakan, air mineral aqua itu kan sudah jelas, konsumen sudah tahu bahwa aqua dia air mineral. Tapi mereka yang kecil-kecil itu mereka berani bersaing untuk menentukan apa air mineral yang lain bisa bersaing dengan aqua. Mereka akan menyesalnya pasar yang akan berbeda, segmennya juga berbeda. Nanti ini ada beberapa contoh nanti.
Kalau ada jualnya pisau nih, jualnya pisau, yang membuat gambarnya seperti itu. Mungkin bisa Anda baca bahwa pisaunya ini adalah tajam sampai kalau tidak habis, sampai alasnya yang berpotong. Itu nanti juga semua ahli-ahli IT yang membuat bagaimana produk itu bisa dikenal di masyarakat. Tentunya dengan iklan-iklan yang seperti ini. Apa sih yang mau ditonjolkan sekarang? Ini dengan positioning menurut manfaatnya. Nah, pisau gunanya buat apa sih? Tapi berarti segmennya pisau buat siapa? Orang sekarang banyak muncul anak pisau juga banyak mereka yang kalau ibu yang menengah ke atas ya. Kalau kita kan pokoknya pasar ada kita beli tidak ada merek lah. Makanya nanti segmennya siapa sih? Berperankah merek itu buat mereka atau tidak? Nah seperti ini kan jelas. Ini hanya pembuat iklan yang tahu arti dari itu. Makanya perlu adanya sebuah ide kreatif ya. Penggabungannya nanti Anda bisa lihat saat ini tim kreatif yang ada di pusat-pusat itu pasti lulusan dari komputer. Agar nanti bisa membuat iklannya itu bagaimana sih? Saya sebut, saya mau tanya, apa sih kemampuan Anda sampai saat ini itu apa? Ini nanti biar bisa tahu Anda bekerja di perusahaan apa, Anda bisa ada kontribusinya dari lulusan Poltek bisa seperti ini. Ya, setidaknya Anda membuat iklan pun itu perlu ilmu. Itu karena benar waktunya betul-betul dengan masa. Kemarin saya ada tugas buat kalian adalah membuat ide apa sih yang ingin Anda jual. Mau saya rangkum, masing-masing membuat buku. Nanti kalau ada yang sama kita gabungkan, nanti kita menentukan cara menentukan pasarnya itu bagaimana. Sebenarnya kalau memang ada sendiri, positioningnya nanti bagaimana? Sama seperti produk mie instan, sekarang berapa banyak sih? Berapa banyak produk mie instan sekarang? Yang Anda makan di rumah apa? Mie sedap dan lainnya. Kalau nggak makan mie sedap, bisa Mbak? Bisa. Ini merek buat kalian penting juga. Nah iya makanya kita tanya untuk membedakan segmennya itu tadi. Mungkin dengan menengah ke bawah, kan yang penting ini. Ya, jadi kalau orang kaya kadang-kadang mereka mau beli sosis aja mesti harus yang bermerek. Kalau kita sama, sabun aja sudah dibuat, sabun ya, sabun mandi. Lux sama Lifebuoy jelas berbeda. Dari pemasarannya mereka Lux menawarkan apa sih? Dengan bintang iklannya pun berbeda kan. Dibandingkan Lifebuoy. Tapi kalau di kamar mandi kita adanya itu kita pakai kan. Tergantung ibu kita yang beli apa, ya kita pakai. Nah untuk seperti itulah
yang buat kalian-kalian ini yang punya ide kreatifnya seperti apa, penjualannya seperti apa. Jadi nanti padahal Pepsi sama Coca-Cola sama kan, sama pakainya juga baru kan. Kenapa harus ditunjukkan dua? Ada Pepsi, ada Coca-Cola, ada Pepsi. Siapa sih mau disasar saat ini? Karena semua sekarang. Tapi kita berani bersaingnya. Nah disitulah keahlian Anda, ide Anda dalam menyormati adanya peluang pasar itu seperti apa sih? Kalau makanan mungkin banyak sekarang pilih-pilih ya. Jadi sekarang di sini banyak ya KFC, McD. Itu juga orang-orang tekan sekarang sudah selektif nih mereka. Entah itu gaya hidup, entah itu kebutuhan. Memang untuk penelitiannya belum ini. Mahasiswa sekarang makan di KFC untuk apa? Promo yang ada di KFC apa? Satu. Kalau saya lihat KFC sekarang banyakkan promonya buat anak-anak malah ya. Nah, nanti kalau yang di McD apa sih di situ yang sekarang beda KFC, tagline-nya apa sih KFC? Motonya ya, judulnya ya. Memang di situ awalnya memang dari si pemilik KFC. Anda tahu pemilik KFC? Siapa? Yang veteran perang namanya siapa? Lupa. Namanya adalah Colonel Sanders. Itu yang di iklannya ya, di cupnya itu ya dia itu Colonel Sanders. Dia baru terkenal, baru bisa buka usaha di usia 65 tahun. Di usia 65 tahun dia pensiun itu dia hanya punya satu lembar resep bikin ayam tepung. Dia tawarkan ke semua restoran-restoran, tidak ada yang mau membeli resep itu. Kenapa dinamakan Kentucky? Asal dia akhirnya dia buat sendiri, sendiri dia jual. Kalau Anda pengen jadi seorang entrepreneur ya harus tahu sejarah-sejarahnya orang sukses itu. Nah, sekarang yang di Indonesia saja Traveloka bikin siapa sih? Kenapa muncul Traveloka? Tadinya mereka pengennya apa sih? Melihatnya apa sih? Bikinan orang Indonesia itu Traveloka itu sama Gojek juga Indonesia, apalagi yang produk-produk itu mulai ada Tokopedia juga itu kok CEO-nya masih muda-muda semuanya, itu lulusan-lulusan komputer semua. Mereka melihat apa sih peluangnya. Jadi Traveloka sendiri kan melihat dulu orang mau pergi keluar kota bingung, ke sana harus nyari hotel, sampai sana penuh. Mereka melihatnya dari situ. Kenapa sih harus dibuatkan online itu pemesanannya? Itu adalah yang sebagai ahli-ahli IT yang memang harus seperti itu. Makanya TA bilang
sebagai langkah awal Anda, kalian Anda apa sih sekarang? Nah, disitulah PA ini dibuat harus benar-benar sesuai dengan kenyataannya, karena di situ kan kita penelitian berawal dari adanya masalah, jangan diadakan masalahnya. Ketemunya apa, ya itulah yang dibuatkan produknya. Untuk mengatasi itu dibuatlah produk ini. Walaupun produk ini adalah jawaban sementara, namanya hipotesis. Nanti pembuktiannya baru ada setelah waktunya terbukti tidak dengan alat ini menjawab masalah yang Anda butuhkan. Itu hati-hati, itu tadi tidak harus membuat rumusan masalah yang simpel-simpel saja, jangan menjebak Anda. Oke, dari materi ini ada yang mau ditanyakan? Jadi produk yang mau kita jual, Anda saat ini tahu seperti yang untuk di mobil Toyota, Mercy, Daihatsu. Mercy sekarang sama BMW yang ditawarkan apa sih? Yang kelas Mas apa? Banyak ya. Nah, kalau harganya mahal ya mereka apa sih yang siapa sih yang desain mobil itu kalau bukan orang ahli IT? Anda orang yang suka desain ya coba lah Anda membuat desain apa. Jangan khawatir, desain Anda pertama kali memang pasti jelek. Nggak usah middle, itu nanti seiring waktu Anda sering buat, Anda sering baca, pasti pemikirannya akan punya ide. Tapi baca benar, bagaimana akan muncul ide. Ya, sampai ini teknopreneur ada yang mau ditanyakan? Apa saja yang ditanyakan tentang teknopreneur ini? Ini yang sering disebut STP, segmentasi, targeting, dan positioning. Semuanya Anda ahli-ahli. Ingat, teknopreneur gabungan dari teknologi dan entrepreneur. Tentunya Anda pasti punya ide lah, pengennya apa. Kenapa kita harus kreatif? Walaupun nantinya Anda bekerja pun, jangan sampai Anda murni hanya sebagai pekerja top. Emang ilmu Anda tidak terpakai. Sebagai orang ahli IT, itu harus cepat tanggap. Apapun permasalahan yang di instansi Anda nantinya, Anda bisa munculkan idenya. Karena semua perusahaan pasti membutuhkan profit, keuntungan. Nah, itulah Anda yang harus pintar-pintar, yang memang nantinya ujung tombak IT itu paling depan. Promosi itu melibatkan IT, bagaimana membuat promosinya. Anda lihat iklan-iklan yang di jalanan itu bisa Anda lihat promosinya rokok saja. Anda bisa paham, Anda lewat, Anda juga bisa tahu itu iklan rokok apa. Itu pintarnya orang lain tanpa harus membaca, pasti dia tahu. Sampai ini jelas? Tidak. Tapi yang lainnya ada di Sinau,
Ya, kalau ada buka ya. Namanya pajangan. Saya tahu Anda tidak membuat tugas akhir, tapi di sela-sela itu pasti ada waktu luang. Oke, artinya. Ya, oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukup terima kasih dan saya ini wassalamualaikum.